iPhone 15 Pro series sudah resmi di Indonesia. Jadi ini waktu yang tepat untuk membeli iPhone 13 Pro. Kenapa? Ya simple, harganya udah turun jauh. Awal launching harganya 18,5 juta. Sekarang secondnya udah di angka 12-13 juta, jadi jauh lebih terjangkau. Ya mungkin kalian bertanya, Bang, kalau beli sekarang apakah masih oke? Dan kira-kira masih bisa diandalkan sampai berapa tahun sih? Oke, dengan adanya video ini langsung aja gue jawab semua pertanyaan soal kelebihan dan hal yang harus kalian antisipasi. So, welcome back to Up to Date Idea Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Hal pertama banget yang bikin iPhone 13 Pro ini lebih worth it ketimbang iPhone 13 ataupun iPhone 15 biasa ada di bagian refresh rate. Ya, fitur ProMotion 120Hz itu rasanya harus dipunyain di setiap iPhone. Mungkin kalian pernah dengar kalau misalkan gue bilang refresh rate 60Hz di iPhone itu paling berasa mulus. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat perbandingan 60Hz versus 120Hz di sesama iPhone, bedanya sih berasa. Kalau misalkan kalian buka tutup ada endet-endetnya, ketika kalian pakai scrolling itu ada berasa tearingnya, pokoknya 60Hz jadi berasa kurang banget. Dan ketika kalian makin gunain setiap hari terus balik lagi ke refresh rate 60Hz, bakalan berasa signifikan, pokoknya kalian gak bakal mau balik lagi. Dan kedua, untuk notch-nya belum menggunakan Dynamic Island, jadi tidak ada space yang kebuang terlalu banyak. Ya, mau dipakai nonton ataupun main game, notch di HP ini nggak terlalu ngeganggu seperti yang kalian bilang pas pertama kali Dynamic Island dirilis. Sisanya, dalam segi kualitas layar, gue ngerasa masih bagus banget, bener-bener vivid, kecuali memang di brightness-nya yang nggak secerah iPhone 14 Pro ataupun 15 Pro. Dan terakhir, untuk fitur Always On Display tidak tersedia. Tapi tetaplah, 120Hz lebih kepake kok ketimbang Always On Display. Body material di setiap iPhone versi Pro itu pasti selalu yang paling premium dan paling mewah. Ya, biar kata iPhone 13 Pro udah keluar 2 tahun yang lalu, tapi framenya udah menggunakan stainless steel yang tentu kelihatan kece apalagi dibawa mengkilat dan kombinasi warna goldnya bikin berasa elegan. Walaupun ya memang finishing stainless steel di iPhone sebelum 15 Pro yang masih menggunakan stainless steel itu bikin nempel sidik jaringnya cepet dan bersihinnya susah. Tapi kalau misalkan kalian demen buang-buang waktu, pengen ngerawat HP, ya ini bisa menguras waktu kalian sih. Jadi silahkan aja. Tapi again, dalam segi build quality, ini nggak main-main. Berasa banget mahalnya biar kata udah keluar 2 tahun. Dan ada 2 fitur yang bisa bikin sama ketimbang iPhone 15 Pro terbaru. Pertama, tentu tersedia MagSafe. Jadi kalian bisa tempel dompet, tempel powerbank, ataupun aksesoris lainnya selama ya ada MagSafe support. Dan kedua, fitur IP68 ratingnya ini bisa tahan di kedalaman air 6 meter selama 30 menit. Jadi udah sama-sama durable. Tapi ingat, untuk fitur IP rating jangan dicobain secara sengaja. Fitur ini lebih ke emergency, kalau dibutuhin aja dia baru kepake. Performa chipset Apple A15 Bionic Chip dan kombinasi RAM 6GB di HP ini tuh masih sangat cukup untuk diandalkan sampai 3 tahun mendatang menurut prediksi gua. Karena sekarang ini ketika dipakai main game berat kayak Genshin Impact dengan settingan rata kanan bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan catatan, kalau mau main yang untuk lama-lama, pakein fan cooling tambahan biar suhu HP bisa lebih adem dan performa yang diberikan bisa lebih stabil. Kalau misalkan nggak pakai fan cooling, ini panas banget. Dan ketika kalian mau main Mobile Legends, ini refresh rate ultra udah kebuka jadi berasa sangat mulus, playable banget. Gua main 5 kali push rank pun juga bisa berjalan dengan baik. Intinya ya udah bagus. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngedit ataupun render, apakah bisa? Jawabannya, ya bisa lah. Ini sangat-sangat kencang, sangat-sangat kuat. Bahkan kalau misalkan kalian pengen jualan online itu yang perlu Instagram live ataupun apapun live itu, HP ini juga masih sangat kuat sih. Overall, mau dipakai harian, mau dipakai berat, performanya masih gaspol. Tapi satu catatan yang harus kalian ketahui sebelum beli iPhone 13 Pro, ya sebenarnya semua iPhone sih. Karena tidak tersedia slot microSD, jadi pastikan kalian pilih dulu storage mana yang sesuai dengan preferensi. Karena kalau misalkan mau di-upgrade lewat iCloud Drive, itu kurang menyenangkan. Apa-apa perlu internet buat tarik datanya. Sedangkan punya storage fisik yang nggak perlu download-download, setiap saat selalu ready. Harus gue bilang kamera belakang di iPhone 13 Pro ini adalah yang menjadi favorit gue. Bukan karena lensanya komplit aja, tapi dalam segi kamera utama punya focus distance yang lebih asik.
mau dipakai foto dekat, gak harus sering-sering pindah ke lensa ultrawide untuk masuk ke macro lensnya. Jadi ya lebih versatile ketimbang iPhone 14 Pro ataupun di iPhone 15 Pro. Memang resolusinya masih 12 megapiksel aja. Tapi menurut gua kalau misalkan kalian bisa atur kontrasnya yang pas, mainin tap to focus, detailnya masih tajam kok tanpa ada extra software sharpening yang berlebihan, dan bahkan karena ada fitur photographic style, jadi kalian bisa pilih warna sesuai preferensi dan hasil foto jadi ya unik dan sesuai kalian punya kemauan. Overall, seperti yang bisa kalian lihat, hasil foto untuk di iPhone 2 tahun yang lalu masih bisa sebagus ini. Bahkan dalam keadaan low light atau kurang cahaya pun, fitur night mode-nya masih sangat bisa diadu sampai HP-HP zaman sekarang. Gila sih. Kapasitas baterai di iPhone 13 Pro Non-Max itu sebesar 3095 mAh. Apakah awet? Jawaban gue ya tergantung pemakaian kalian dan tergantung battery health. Yes, kalau misalkan kalian beli barang second, otomatis battery health-nya udah turun dan itu akan memengaruhi ketahanan baterainya dan kinerja si iPhone ini sendiri. Tapi gue ambil contoh dari pemakaian gue pribadi. Dengan battery health 84% dan pemakaian yang santai-santai aja dengan koneksi Wi-Fi untuk sosmed, WhatsApp, Instagram, pokoknya ya entertainment, dan kondisinya indoor, sehari bisa bertahan dari pagi sampai malam. Tapi begitu pemakaiannya intens di kondisi outdoor, pakai cellular data, beratnya adaptif, pokoknya semua fitur dipakai walaupun cuma untuk sosmed ngetik-ngetik aja, itu sehari bisa ngecharge 2 kali. Tapi kalau kalian pengen pakai game aja di kondisi indoor dengan koneksi Wi-Fi, ya tetap sehari perlu ngecharge 2 kali. Jadi ya sebenarnya ketahanan baterai itu tergantung pemakaian orang. Beda orang ya beda ketahanan hasilnya. Tapi ya overall bisa gue bilang ini cukup awet buat sebuah iPhone. Tapi jangan lupa bawa powerbank buat emergency aja sih. Apalagi kalau misalkan kalian pakai cuma satu smartphone aja. Kalau misalkan habis, nanti berabe. Apalagi portnya masih menggunakan Lightning lagi. Untuk kualitas video di iPhone 13 Pro sendiri sih gue nggak perlu banyak komen lah ya. Dan nggak perlu juga dipuji-puji. Seperti yang bisa kalian harapkan, udah pasti bagus. Dan dalam segi kestabilannya, ini nggak ada obat. Dan kalau misalkan kalian pengen mengaktifkan fitur cinematic mode juga masih tersedia. Ya, ini fungsinya untuk ngasih efek bokeh kalau misalkan kalian pengen ngerekam orang ala-ala kamera profesional masih sangat bisa. Tapi cukup disayangkan untuk fitur action mode belum tersedia karena itu baru mulai tersedia di iPhone 14 Pro terbaru. Jadi kalau misalkan kalian pengen record sambil lari dan mengharapkan video yang stabil, ya tentu nggak bisa lah ya, karena action mode itu ada IIS tambahan lewat AI untuk menstabilin videonya jadi lebih bagus. Ini nggak guys, iPhone 13 Pro ini masih sangat layak dibeli di tahun ini, bahkan dipakai sampai 3 tahun mendatang. Ya, kalau misalkan kalian bisa mendapatkan iPhone 13 Pro dalam keadaan baru ataupun kondisi secondnya itu masih sangat layak dibeli dengan harga yang murah, langsung aja gaspol. Body premium, lensa kamera belakang yang komplit, dan fitur ProMotion 120Hz ini jauh lebih mulus ketimbang iPhone 15 biasa. Tapi dengan catatan kalian tidak mementingkan layar Dynamic Island, performa yang lebih kencang, dan USB Type-C. Ya, so thank you for watching. Buat kalian pengguna iPhone 13 Pro, coba komen pendapat kalian atau share pengalaman kalian juga di bawah. Buat kalian yang mungkin lagi bimbang, itu jadi bisa saling membantu dengan kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, like dan subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. Apa kabar iPhone 13 Pro di tahun 2023 dan 2024? Ya masih layak dibeli.